Bu Asi ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melafazkan doanya. Bagi teman-teman yang belum membaca doa, silahkan boleh membaca doa terlebih dahulu di dalam hati. Ya, silahkan. Sudah. Ya, oke. Alhamdulillah. Baik, teman-teman. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Masih dengan tema yang sama atau masih dengan materi yang sama? Yaitu apa? Wah? Wawancara. Betul sekali, wawancara untuk mengingat kembali agar teman-teman tidak lupa apa yang harus disiapkan sebelum melakukan wawancara atau ketika melakukan wawancara dan setelah melakukan wawancara. Coba kita buka di halaman 44, buku tema 3 ya, teman-teman ya. 44. Betul. Betul, sayang. Sudah. Sudah. Sebelum melakukan wawancara. Kita baca ya, bagaimana sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara. Untuk kotak yang pertama, Bu Asim minta tolong kepada... Aku yang ketika sedang aja. Ini halaman berapa? 44. 44. Halaman 44. Yang sebelum melakukan wawancara, yang kedua sedang melakukan wawancara. Iya, betul. Oke, Bu Asti minta tolong kepada Dinalah. Ada Dinalah di sini. Dinalah. Oh, Dina belum siap. Ya sudah, Bu Asti minta tolong kepada Daryl ya. Silakan dibaca halaman 44 yang bagian atas ya. Mungkin Daryl baru masuk. Dari tadi Masih connecting to audio ya. Masih connecting. Ya. Daryl boleh dibaca sayang halaman 44? belum masih connecting audio. Daryl. Siapa? Daryl. Masih connecting. Harus connecting. Kan kalau connecting itu kan nggak kedengeran kita, jadinya dia nggak tahu. Iya. Oh ya sudah. Kalau gitu Bu Asti minta tolong kepada Raihan ya sayang ya. Yang sebelum melakukan wawancara kan? Betul. Silakan boleh dibaca ya. Sebelum melakukan wawancara. 1. Buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. 2. Yang kedua, Kesan yang baik. Misalnya, datang tepat waktu. 3. Berpakaian dengan sopan. 4. Berbicara dan bersikap santun. 5. Menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. 6. Pertanyaan yang baik mengandung unsur adiksi Mbak. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 7. Hah? 7? Oke. 7. Berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Bu, aku yang ketika sedang.
Oke, thank you Raihan. Welcome. Stella, Bu, Stella. Dara, Bu, Dara. Stella, Bu, Stella. Baik teman-teman, di sini Bu Asti jelaskan dulu ya. Sebelum melakukan wawancara yang harus dipersiapkan, yang harus disiapkan, yang pertama yaitu kita harus buat janji dulu. Buat janji dulu dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Jadi jika teman-teman ingin mewawancarai seseorang, teman-teman buat janji dulu. Ya, buat janji dulu dengan narasumber Dulu ya. tersebut. Lalu tunjukkan kesan yang baik. Teman-teman datang tepat waktu, berpakaiannya yang sopan, berbicaranya dan bersikapnya juga santun. Dan kemudian disiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Contohnya, teman-teman mau mewawancarai tentang tanaman, misalkan ya, tentang cara merawat tanaman. Maka teman-teman harus menyiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan tanaman. Selanjutnya, pertanyaan yang baik yaitu mengandung unsur adiksimba. Nah, kalau ini singkatannya adiksimba ya, adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sebelum teman-teman melakukan wawancara, sebaiknya teman-teman berlatih terlebih dahulu supaya teman-teman memahami pertanyaan yang sudah teman-teman buat dan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Seperti itu ya. Untuk kotak yang kedua, ketika sedang melakukan wawancara, Bu Asti minta tolong kepada tadi Keanu mau baca yang kedua ya? Ayo. Stella. Iya, Bu. Keanu? Aku mau yang 3. Ya. Oke. Keanu boleh baca sayang yang kedua ya. Ketika sedang melakukan wawancara. 1. Perkenalan diri sebelum wawancara. 2. Sampaikan tujuan wawancara. 3. Mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. 4. Cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. 5. Sebutkan nama narasumber secara lengkap. 6. Bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. 7. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara sama wawancara. 8. Hindari Jangan tidak terputus. 9. Dari minta pengulangan jawaban dari narasumber. 10. Hindari pertanyaan yang berbeda. 11. Hormati petunjuk narasumber. 12. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. 13. Mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Oke, thank you Keanu. Baik teman-teman, tadi ada 13 sikap yang harus kita lakukan ketika sedang melakukan wawancara ya. Untuk yang selanjutnya, setelah melakukan wawancara. Stella. Iya, boleh sayang. Stella, silakan. Setelah melakukan wawancara, 1. Mohon diri. 2. Ucapkan terima kasih.
3. Sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Oke, thank you Stella. Baik teman-teman, tadi sudah dibacakan ya oleh teman-teman kita, oleh Rehan, oleh Keanu, dan oleh Stella, sikap dan keterampilan yang baik ketika atau dalam melakukan wawancara. Nah, untuk yang selanjutnya, setelah melakukan wawancara, pewawancara sebaiknya membuat laporan wawancara ya, teman-teman ya. Dalam sebuah laporan wawancara, ada 7 hal penting yang harus diperhatikan. Di antaranya latar belakang, tujuan, topik, waktu dan tempat, nama pewawancara, dan narasumber, lalu hasil dan kesimpulan. Coba kita lihat sama-sama di buku tema 3. Masih buku tema 3 ya, teman-teman ya. Ya. Halaman 90. Oke. Sudah. Sudah dibuka halaman 90? Belum. Sudah ya? Bu Asti jelaskan terlebih dahulu ya. Di sini ada contoh format menulis laporan hasil wawancara. Yang pertama, teman-teman tuliskan latar belakangnya. Menuliskan alasan melakukan wawancara. Nah, alasannya di situ teman-teman bisa baca ya. Contoh alasan untuk melakukan wawancaranya sudah dituliskan di sini. Yang kedua, maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Lalu yang ketiga, topik. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Lalu yang kelima, yaitu laporan hasil wawancara. Nah, di sini dituliskan menuliskan narasumber pewawancaranya dan hasil wawancaranya. Contohnya, misalkan di sini narasumbernya Bapak Kurniawan, pewawancaranya Lani, hasil wawancaranya dijelaskan di situ ya, pada hari Sabtu dan selanjutnya. Lalu kesimpulan dari wawancara tersebut, teman-teman buat kesimpulan ya. Jadi, apa yang sudah teman-teman dapatkan ketika melakukan wawancara tersebut, teman-teman tuliskan di bagian kesimpulan. Itu. Bu Asti mau share gambar, boleh? Boleh, Bu. Boleh. Tapi pastikan teman-teman tidak ada yang mencoret. Iya. Kalau ada yang mencoret, kita stop ya. Ya. Oke. Pak Diden. Apa Bu Asti? Saya boleh share gambar, Pak? Boleh yang share kan? Iya, betul. Oke, siap. Sudah Bu Asti, silakan. Iya, oke. Terima kasih Pak Diden. Teman-teman bisa melihat gambarnya? Belum. Hah? Enggak, belum. Belum? Belum. Belum. Adanya gambar aku. Ada gambar aku, belum.
Aku ngeliat screen aku sendiri. Enggak, kamu enggak ada mukanya. Rehan lagi gambar pohon. Aku dia udah. Itu dia. Nah, ini mendapat Oke. dari guru. Bu Asti minta tolong yang pertama tolong dibacakan Shika. Shika boleh dibaca dulu sayang. Yang lain dengarkan ya. Lani mendapat tugas dari guru untuk mewawancarai orang-orang yang memelihara hewan ataupun tanaman di daerah sekitar rumahnya. Di sekitar rumah Lani terdapat peternakan lele milik Ibu Yuni. Lani pun segera mewawancarai gurunya cara beternakan lele di rumah Ibu Yuni. Lani melakukan wawancara pada tanggal 9 Desember. Oke, thank you Shika. Selanjutnya Bu Asti ingin yang menjadi Lani. Ada Dara di sini? Ada Bu, ada Bu. Oke. Lalu yang menjadi Ibu Yuni ada Azizia. Azizia di sini. Kalau gini tuh suruh pencet itu gerak coret screen. Oke, Azizia belum ada. Dina ada di sini. Halo, Halo. Tina. Jadi Ibu Yuni. Dina baca yang bagian Ibu Yuni, Dara baca yang bagian Lani ya. Iya. Yang mana, Bu? Kamu yang Bu Yuni. Screen, Din. Oke, silakan dimulai dari Lani ya. Teman-teman yang lain. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Nak. Ada yang bisa Ibu bantu? Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Lani. Saya mendapat tugas dari Bu Guru untuk mewawancarai orang di sekitar rumah yang memelihara hewan atau tanaman. Saya ingin bertanya tentang cara beternak lele yang benar. Bersediakah Ibu menjelaskan hal tersebut? Tentu, Nak. Dengan senang hati Ibu akan jelaskan caranya. Sebelumnya, sejak kapan Ibu mulai beternak lele? Ibu ternak lele sejak tahun 2009, Nak Lani. Hal apa saja yang harus dilakukan untuk beternak lele? Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah mempersiapkan lahan. Setelah itu, kita dapat memasang plastik pada kolam tersebut. Terakhir, isi kolam tersebut dengan air dan ikan lele. Lalu bagaimana cara memberi makan ikan lele? Ikan lele harus diberi makan secara teratur setiap pagi dan sore hari. Kebetulan Ibu akan memberi makan lele sekarang karena sudah waktunya untuk makan. Apakah Nalani ingin mencoba memberi makan lele? Memang boleh, Bu. Bagaimana caranya? Tentu saja. Cukup dengan menaburkan ini diolah secara merata. Nanti ikan lele akan menyerbu makanan ini. Wah, benar. Asyik, Bu. Asyik ya, Bu, memelihara lele. Apakah lele-lele ini akan dijual? Benar, nah. Hasil perkembangbiakan lele ini akan Ibu jual ke pasar. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Bu, sudah mau berbagi informasi kepada saya. Terima kasih kembali, Nak. Ibu juga senang telah menjelaskan cara beternak
nilai yang benar kepadamu. Kalau begitu Lani pamit pulang dulu ya. Jana, hati-hati di jalan ya. Dadah. Masih bilang dadah. Luar biasa, terima kasih Dara dan Dina. Teman-teman, tadi teman kita sudah membacakan teksnya seperti wawancara pada umumnya tidak? Iya, betul sekali, sudah seperti wawancara ya, sudah benar-benar seperti kegiatan wawancara. Oke, berdasarkan teks yang ini, Bu Asti ingin teman-teman coba membuat laporan hasil wawancara ya. Contohnya ada di buku tema 3 halaman 90 yang tadi sudah kita bahas. Teman-teman tuliskan di buku tulis ya. Latar belakang, maksud dan tujuan, topik wawancara, waktu dan tempat kegiatan, laporan hasil wawancara dan kesimpulan. Teman-teman coba buat laporan hasil wawancara berdasarkan teks yang tadi sudah dibacakan oleh teman-teman kita. Judul paling atasnya ditulis dulu ya, laporan hasil wawancara. Lalu di bagian bawahnya yang pertama, latar belakang. Bu Asti, Ya, tulis di mana? tadi Bu Asti sudah sampaikan di mana ya teman-teman? Di buku. Di buku apa? Di buku tulis. Betul. Buku tulis. Di sini. Udah tahu ya? Silakan Azam. Yang share screen ini ditulis. Tadi Azam mendengarkan nggak apa yang Bu Asti informasikan? Ulang sekali lagi boleh? Ada yang mau bantu menjelaskan kepada Azam apa yang harus kita lakukan? Mewawancarai orang, aku nggak tahu siapa. Tulis. Mewawancarai orang. Kita membuat laporan hasil wawancara. Teks wawancaranya yang sedang Bu Asti share ini ya Azam ya. Untuk format laporannya, Azam bisa lihat contohnya yang ada di halaman 90 di buku tema 3. Contohnya satu.
Teman-teman, anak soleh, Muslim Kids, Muslim Kids, Apa? Oh iya. oke teman-teman dengarkan dulu ya sebentar ya. Bu Asi mau menginformasikan. Untuk format laporan hasil wawancara yang ada di halaman 90, untuk penjelasannya tidak perlu teman-teman tuliskan ya. Contohnya, misalkan latar belakang. Di situ bagian bawahnya itu merupakan penjelasan yang menuliskan alasan melakukan wawancara. Teman-teman tidak perlu menuliskan penjelasan tersebut ya, tapi teman-teman langsung saja menuliskan alasannya apa melakukan wawancara tersebut. Alasan Lani melakukan wawancara ini apa? Seperti itu ya. Jadi untuk penjelasannya tidak perlu ditulis ya, teman-teman langsung ke jawabannya saja. Cukup menulis satu latar belakang. Langsung teman-teman tuliskan alasannya Lani melakukan wawancara. Yang kedua, maksud dan tujuan. Langsung teman-teman tuliskan tujuan Lani melakukan wawancara tersebut apa. Ya. Yang ketiga, topik. Langsung teman-teman tuliskan topiknya apa yang dibahas dalam wawancara Lani dengan Ibu Yuni. Lalu waktu dan tempat kegiatan. Langsung ditulis ya. Wawancara ini dilaksanakan pada hari apa, tanggal berapa, waktunya kapan, dan tempatnya di mana. Nah, untuk tempatnya kita sepakati saja di Sentul ya, teman-teman ya. Lalu yang kelima, laporannya, dan yang keenam, kesimpulan. Kenapa sih main sama ayah dulu? Ayah tuh udah. Oh, tidak perlu belajar. Iya, udah belajar. Itu kenapa siapa yang berantem? Ya, Ray. ada orang. Ray tadi nelpon mulu. Kenapa dia tuh main? Tembak. Salah. Tembak. Dina sudah selesai? Sudah. Udah. Ya Allah. Enggak usah. Aku takut. Masih aja belum selesai loh. Sedikit lagi. Tempatnya ditulisnya di Sentul ya, teman-teman.
Yang tahu mandi belum? Udah. Ya, selesai. Dina, Ya. Dina untuk bagian yang keempat, waktu dan tempat kegiatan, harinya Dina tulis hari apa? Hari Kamis. Nah, loh. Ya salah. Ya. Hari apa sayang? Hari ini yang mana? Oh iya Bu, aku mau nanya sebentar. Nah, ini tentang Lani sama Bu Yani atau Ditulisnya hari Jumat ya, teman-teman ya. Ditulisnya hari Jumat. Tanggalnya sudah ada di teks yang tadi Bu Asti bagikan. Oh, teksnya hilang ya? Maaf ya. Bentar, Bu Asti bagikan lagi. oh hari Kamis ya? Hari Jumat ya, maaf. Iya, Jumat. Ditulisnya harinya Jumat ya. Tanggalnya sudah ada di dalam teks tersebut. Begitu juga 9 dengan tahunnya. Desember 2016. Untuk waktunya kita tulis pukul 8 sampai 9 ya. Tempatnya di Sentul. Hilang gambarnya. Bentar ya, maaf ya. Sorry. Sudah sampai mana teman-teman? Baru topik, Bu. Iya, boleh dilanjutkan ya, bentar lagi. Masih maksud dan tujuan.
Bu, nanti kalau udah selesai, itunya dikirim ke WA atau Google Classroom. Sudah selesai teman-teman? Belum, Bu. Sampai topik sudah belum? Kita bahas Sudah. sampai topik saja dulu. Sudah. Sudah Sudah. topik. Oke, sampai topik dulu kita bahas ya teman-teman ya. Sedikit kita bahas ya. Oke. Yang pertama, untuk latar belakangnya apa teman-teman? Latar belakangnya adalah Lani mendapat tugas dari guru untuk mewawancarai orang-orang yang memelihara hewan atau tanaman di daerah sekitar rumahnya. Alhamdulillah, betul sekali teman-teman. Oke, untuk maksud dan tujuannya? Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman tentang cara berternak lele. Betul sekali, Keanu. Selanjutnya, untuk topik Cara berternak ikan lele. ikan lele, boleh. Masya Allah, hebat. Yang lainnya bagaimana selain Keanu? Yang lain bagaimana sayang? Ada jawaban yang lain? Data jawabannya sama atau beda sayang? Apa, Bu? Jawabannya dengan Keanu beda atau sama? Iya, sama. Sama, alhamdulillah. Ada yang lain jawabannya? Yang lain kemana ya? Masih adakah di sini? Sudah, Bu. Nomor ini berapa? Ini nomor berapa? Oke, baik teman-teman. Untuk gambarnya, teman-teman boleh foto terlebih dahulu ya. Sebentar, Bu. Oke, boleh di screenshot, boleh difoto, Sudah, silakan. Bu. Sudah semua? Sudah Sudah. difoto, sudah di screenshot, sudah di screenshot. Aku belum. Oke, silakan Rehan. Belum buat ditutup ya. Udah aku foto. Ada cara coret.
Mana? Saya Sering coret. Benar. Oke, baik teman-teman. Gambarannya? Sudah diambil semua ya gambarnya, sudah difoto, sudah di screenshot. Nah, bagi teman-teman yang tadi belum menyelesaikan laporan hasil wawancaranya, dilanjutkan lagi di rumah ya, teman-teman ya. Kenapa, Ica? Suaranya mana? Kenapa saya? Suara Bu Asti nggak ada. Aku belum selesai. Aku belum selesai foto itu yang tadi Bu Asti screen. Di Bu Asti putus-putus saya. Bu Asti. Bu Asti, aku belum foto itu. Kata Ica belum foto, Bu. Maaf. Iya, maaf Ica, tadi putus-putus. Kenapa Ica? Katanya belum foto, Bu. Aku belum foto. Udah. Kenapa, Sen? Aku belum foto. Ya, teman-teman. Ya. Iya, Bu. Aku belum foto. Kenapa Ica? Aku belum foto yang tadi Bu Asti share screen. Belum foto. Oke, Bu Asti share sekali lagi. Nanti dikirimnya ke siapa? Halo Raihan ke Pak Diden. Oke. Silakan bagi yang belum ya. Aku udah. Udah Ica. Masya Allah, sinyalnya. Oke, Muslim Kids. Here we are. Okay, friends, I think enough for today. Let's close with say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wasi ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.